Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sayyidat wa sadatul kiram, Bapak Ibu jamaah kajian Bahasa Qurani yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita kembali hadir untuk bersama-sama melanjutkan kajian bahasa Arab Qurani. Dan alhamdulillah kajian bahasa Arab Qurani kita sudah menjelang akhir, dalam artian pelajarannya sudah mendekati akhir. Habis kita terakhir pada halaman kita hari ini kita akan mulai coba halaman 89 ya Bu ya. Baik Bapak yang muliakan, mari kita lihat. Pada pertemuan terakhir kan kita membahas tentang fi'il dan fa'il ya Bapak Ibu. Fi'il dan fa'il. Bahwa dalam bahasa Arab itu kalimat atau jumlah itu terdiri ada yang dari fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya. Subjek predikat, tapi predikatnya itu kata kerja, ya. Predikat itu kata kerja. Itu kata kerjanya disebut fi'il, pelakunya subjeknya disebut fa'il. Ya, jadi kalau kita coba lihat ke sini, Ibu-ibu nih, coba kita lihat sama-sama sini. Jadi struktur subjek plus predikat. Itu di dalam bahasa Arab, strukturnya justru kalau bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, kalau bahasa Arab jadinya fi'il plus fa'il. Gitu Bapak Ibu. Jadi di fi'il plus fa'il. Jadi subjek predikatnya itu rangkaian dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'il apa yang bisa membentuk subjek predikat itu? Maka fi'il apa saja? Ibu ketemu fi'il madhi boleh. Ibu ketemu fi'il mudhari boleh. Ibu ketemu Bapak Ibu ketemu fi'il amar boleh. Ya, jadi bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amar. Gitu ya. Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari, bisa fi'il amar. Fi'ilnya madhi atau mudhari sama ada fa'ilnya. Sama ada fa'ilnya. Amar juga ada fa'ilnya. Kita kembali kepada struktur kalimat fi'liyah itu terdiri dari fi'il fa'il. Fi'il itu bahasa Indonesianya, kalau struktur bahasa Indonesia namanya predikatnya, fa'ilnya itu subjeknya. Jadi saya katakan fi'il apapun gitu ya. Coba ya Bapak Ibu ya, kita misalkan mau kasih contoh saya nih, kita kasih contoh fi'il yang contoh-contoh bentuk-bentuk fi'il. Saya kasih contoh misalkan kalau fi'ilnya fi'il madhi misalnya. Kalau misalnya fi'il madhi itu maka tetap saja kasih contoh ya. Qara'a Ahmad Al-Quran. Sekarang fi'ilnya kita ganti fi'il mudhari. Akan menjadi Yaqra'u Ahmad Al-Quran. Sekarang fi'ilnya fi'il amr. Iqra' Al-Quran. Nah, jadi tiga kalimat ini yang di sebelah kanan kita ini gitu, masing-masing adalah ada yang dari fi'il madhi, ada yang dari fi'il mudhari gitu. Fi'il madhi, fi'il mudhari.
semuanya tetap jumlah fi'liyah. Jadi nggak berbeda gitu. Meskipun maknanya beda karena madhi mudhari amr kan beda-beda ya maknanya ya. Tapi kerangka kalimat bahwa kalimat itu kalau jumlah fi'liyah itu ada fi'il, iya fi'ilnya fi'il apa saja, bebas. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tolong buka, tadi sudah membuka ya halaman apa namanya 89 ya. 89 ya. Oke, kita lihat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jadi tafarraqu itu fi'il. Fa'ilnya berarti adalah huruf waw. Wakhtalafu fa'ilnya juga huruf waw. Nah, ketika min ba'di ma ja'ahumul bayinat, ja'a itu fi'ilnya, fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah bayinat. Betul. Baik. Wa yauma taqumus. Kalau nggak salah kemarin kayaknya sudah ini ya. Sudah kemarin ya, saya lupa. Ya. Oke. Memang kemarin menginginkan kita lanjut kepada dars selanjutnya ini. Coba halaman 91 Bapak Ibu. Idza aratta. Ya, kita mintakan coba Bu Nurjana dibaca Bu. Idza aratta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsik. Iya, betul. Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsik. Kira-kira maknanya gimana nih Bu nih? Coba Bu Mila bantu. Maknanya, jika engkau ingin menyebut aib seseorang, maka sebutlah lebih dahulu aibmu sendiri. Wah, luar biasa itu. Terjemahnya udah pakai tafsiran lah, udah mantap. Idza aradta, jika engkau ingin tazkur, menyebut-nyebut atau mengingat kejelekan orang lain, maka ingatlah kejelekan dirimu sendiri. Jadi itu betul. Idza aradta. Coba ibu-ibu, bapak-bapak nih. Itu arad kan fi'il ya. Fa'ilnya mana tuh? Anta. Ya betul Pak Rahman. Jadi mungkin lebih spesifik lagi, fa'ilnya itu taknya saja. Taknya saja. Bahwa taknya itu memang merujuk kepada dhamir anta, betul. Tapi kalau ditanya di sini, mana fa'ilnya? Nah, dhamir taknya saja tuh. Taknya saja. Tazkur itu artinya kan engkau mengingat, engkau menyebut. Gitu ya? Ya kan? Fa'ilnya itu dhamir juga kan? Tampak atau tidak tampak? Tidak tampak. Tidak tampak. Ya, tidak tampak, tidak terlihat. Ya. Tersembunyi. Nah, yang tersembunyi itu dhamir apa Bapak Ibu? Juga. Dhamir anta ya, tersembunyi dhamir anta ya, gitu ya. Ya. Dhamir anta. Nah, saya ingin tanya ibu-ibu coba mencirikan, mengenali kalau tazkur itu dhamir anta dari mananya? Fil mudhari'. Iya, dari takfir mudhari'nya itu ya. Nah, gitu, benar. Tapi Bapak Ibu coba sedikit ini penting lihat aradta sama tazkur sama-sama anta. Ya.
Ya. Ya, bedanya arota itu fiil, Madi. Mandi. tasgur itu fiil Dore. mudhari'. Oke. Do. Pada fiil madhi arota, domirnya tampak jelas, nyata, gamblang, kelihatan. Ya. Apa tuh? Anta. Ya. Itu Huruf tak ta. domir tuh. Arota itu taknya tak domir itu, kata ganti itu pelaku itu. Oke. Tapi kalau pada tazkur yang memang anta juga, kelihatan nggak domirnya? Tidak. Enggak. Jadi Mustaqil. Bapak Ibu tidak menyebut tak yang di depan itu domir ya? Gitu. Cuma ciri gitu loh. Cirinya aja. Oh, cirinya kalau itu anta tak di depan tapi bukan domir. Tapi domirnya, kata ganti pelakunya, tadi disebut apa? Mustatir itu Bunyi. tersembunyi. Bunyi. Gitu. Mustatir. Iya, jadi kalau tazhab, domir apa itu yang tersembunyi ya? Anta. Anta juga. Domir Kalau anta. azhab, Anak. Domir anta. ana. Kalau nazhab, Nahnu. Domir oh. Kalau yazhab, Huwa. Gua. betul. Coba nih, saya contohkan yang lain. Ya. Kalau misalkan kalimatnya, gitu ya, yata'allam, domir tersembunyinya apa? Huwa. Gua. Huwa. Wah, Iya. benar. Kalau ata'allam, domir tersembunyi. Ana. Anak. Ana. Nah, kalau nata'allam, Nahnu. nata'allam ana atau nahnu? Nahnu. 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 Oh, ini nanu begitu. Nah, nata'alam. Jadi nata'allam itu ana atau nahnu? Nahnu. Nata'allam. Betul. Tadi ada yang nyebut anak. Masalahnya ada yang nyebut anak tuh ya tadi ya. Di nata'allam anak. Lainnya menyatakan nata'allam nahnu. Yang betul Nahnu. Jadi jangan disambung. Domir apa nih? Domir nanu. Oh, saya dapat. Tadi kan antazgur uyub ghairika. Uyub itu Bapak Ibu jamak dari kata aib. Ya. Uyub itu jamak dari kata Aibun. aibun. Jamaknya uyub. Fadhkur uyuba nafsika. Jadi kalau pada fadhkur itu fiilnya fiil madhi atau fiil mudhari itu? Amr. Amr ya, iya Amr ya. Oh ternyata fazkur itu memang ternyata fiil amr. Nah fiil amr ini fazkur domirnya anta atau huwa atau ana. Anta. Afdalus sadaqah ayat ta'allama al-mar'ul muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahu al-muslim. Afdalus salati, ya Pak Rahman, diterjemahkan Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalus shadaqati ayat ta'alamal mar'ul muslimu ilman. Sebaik-baiknya sedekah yaitu seseorang muslim mengajarkan ilmu. Kemudian dia mengajarkan ilmu kepada saudaranya yang muslim. Afdalus shadaqati ayat ta'alamal mar'ul muslimu ilman. Summa yu'allimuhu akhahul muslim. Sebaik-baiknya sedekah yaitu seorang muslim yang belajar ilmu. Kemudian dia mengajarkannya kepada saudaranya yang muslim. Ya. Alhamdulillah sudah jelas. Ya, oke. Jadi pada hadis yang nomor 2 ini ada berapa fa'il yang ada di situ? 2, Ustaz. 2 ya. Yang pertama apa, yang kedua apa? Yata'allama. Ta'alamu dan yu'allimu. Yu'allim. Pertanyaannya tadi tugasnya apa ya? Mencari apa ya? Fa'il. Fa'il. Fa'il ya. Iya, kalau mencari fa'il mana saja fa'il? Fa'ilnya ya huwa. Yu'allimu. Jadi yang pertama fa'ilnya adalah al-mar'u. Yang kedua apa? Enggak ada. Mustatir semua. Mustatir. Akhohu. Akhohu, Ustaz. Akho Jadi maqul. kalau akhohu
itu adalah objek dari kata yu'allim. Objek ya. Ya. Ya, ya. Nanti Cuma satu. yang kedua namanya fa'ilnya itu berarti Ya, Ustaz. dhamir mustatir. Wa mustatir. Dhamir Dhamir mustatir. Iya, begitu tuh. Mustatir itu artinya tersembunyi. Tersembunyi. Tersembunyi itu berarti nggak tampak, nggak jelas. Mustatirnya jawazan. Baik, kita lanjut. Sekarang Bapak Ibu halaman kita masuki ke halaman 92 ya, pelajaran daras baru ya. Al-Islamu dinul fitrah. Islamu dinul fitrah. Islam adalah Agama yang fitrah. Baik, selanjutnya coba Ibu Yulin ya. Silakan baca dari awal sampai kata satu paragraf sampai fima yali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Intasawar Islamu kama rawat tarihu bisur'atin ajibatin wa dakhalan nasu afwaja wa la yazalu yantashiru fil ardi ala marriz Sirru zalika annal islama dinal fitrah kama zahara bima yali. Dinul fitrah. Iya, dinul fitrah ya. Fitrah. Baik, selanjutnya nomor 1. Kita lihat sama-sama. Innal insana bi fitratihi mayyalun ila tauhid. Wal Islamu yad'u ila tauhidillahi wa yanha 'anil syirik. Sesungguhnya manusia itu dengan fitrahnya lalu tauhid cenderung menghadap kepada Islamu ya mengajak jelas Ustaz. Manusia untuk bertauhid. Wa yanha 'anisyirki bihi, dan melarang untuk menyekutukan Allah. Nomor 2, innal insana bi fitratihi, sesungguhnya manusia itu dengan fitrah yuhibbul kasba, mencintai usaha, wal milkiyah, kepemilikan. Faja'al Islamu yubihul kasba wal milkiyah. Lalu Islam datang membolehkan manusia usaha dan milik. Bisyartin ayyakuna dzalika halalan thayyiban, dengan syarat bahwa itu adalah halal dan thayyib. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang baik-baik hasil usaha kalian, dan apa-apa yang telah kami tumbangkan untuk kalian dari bumi. Ayat nomor 3. Ibu Nurkia, coba baca nomor 3. Inna rojula yuhibul mar'a pada al in islamu ila zawaj Allah ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadatan wa rahmatan. Oke, makasih Bun. Inna rojula, apa tuh artinya? Sesungguhnya Laki-laki itu
si laki-laki yuhibbul mar'a, menyukai Perempuan. Menyukai perempuan, apa? wanita, perempuan. Iya. Jadi fitrahnya Allah ciptakan laki-laki memang ada senang kepada perempuan dan sebaliknya sebenarnya. Fada'al Islamu ila zawaj. Apa tuh artinya? Maka Islam Kak Islam menjadi mengajak manusia untuk melakukan, melegalkan cinta kasihnya itu melalui pernikahan. Zawaj artinya perkawinan atau pernikahan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum, Allah ciptakan kalian, min anfusikum, dari jenis kalian. Jadi ada yang menerjemahkan dari jenis kalian, dan ada yang menerjemahkan dari diri kalian. Karena ada yang menyebutkan wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Gitu ya. Ya ada pendapat begitu, ada yang mengatakan itu ada riwayat gitu. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya ucapan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk itu sebenarnya adalah sebuah gambaran saja, sebuah analog saja begitu, bahwa dia itu ada dari dalam hatimu, dalam dirimu, gitu ya. Jadi bagian seperti engkau, gitu, yang ada apa tuh namanya itu, ada sisi jasmaniahnya, ada sisi rohaniahnya, begitu maksudnya. Jadi wanita diciptakan seperti laki-laki, ada jasmaniahnya, ada rohaniahnya, gitu ya. Itu penafsiran ulama tentang sesungguhnya wanita diciptakan dari jenis engkau. Litaskunu ilaiha. Selanjutnya nih Bapak Ibu yang dimuliakan, ayat ini berbicara tentang fungsi daripada lembaga pernikahan atau adanya pernikahan. Pertama adalah litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tentram. Taskunu ilaiha, menjadi tentram, menjadi tenang, menjadi anteng, gitu. So, kalau gitu ternyata fungsi dari pernikahan itu bisa meredam, bisa menenangkan hati orang-orang yang tadinya boleh jadi ketika sendirian. Ada orang-orang yang ketika sendirian itu tidak merasa tenang, gitu ya. Terutama adalah usia-usia remaja, gitu kan, usia 20-an tahun. Nah, pernikahan menjadi cara untuk memberikan sakinah. Jadi kata-kata sakinah itu, ibu-ibu, terambil dari kata-kata litaskunu. Ya. Jadi kata-kata sakinah itu terambil dari kata-kata litaskunu. Kalau litaskunu itu adalah fiilnya, kalau sakinah itu adalah masdarnya. Itu yang pertama, fungsi dari pernikahan adalah litaskunu ilaiha, agar engkau tentram bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Lalu Allah hadirkan, Allah jadikan setelah engkau merasa ada ketentraman di dalam batinmu itu karena adanya pernikahan itu, maka ketentraman itu melahirkan adanya cinta, warahmah, lalu kemudian dilanggengkan dengan adanya kasih sayang. Gitu. Nah, ada yang memahaminya itu sebagai sebuah proses dari kata sakinah menjadi mawaddah, menjadi rahmah. Prosesnya sakinah pertamanya, lalu saling pengertian menjadi cinta. Kalau dulu kan orang nggak pacaran, gitu. Orang dulu kan nggak pacaran, gitu kan. Jadi mungkin belum muncul cinta. Jadi kasih sayang biasanya muncul pada pasangan-pasangan usia di atas, konon katanya ini para ulama di atas 60-an tahun
atau 50-an tahun ke atas itu rahmah. Ya, 60-an tahun atau 70-an tahun rahmah. Kalau surah rahmah di atas cinta, kalau cinta masih berbentuk ada aspek fisiknya, tapi kalau sudah kasih sayang itu tidak lagi berbicara tentang fisik semata. Itu ayat yang biasa dibacakan oleh orang-orang ketika adanya pernikahan. Jadi Bapak Ibu yang kemudian kita kalau mendengar ayat itu jadi kita tahu itu ya. Oh, di antara tanda-tanda kekuasaan. Ibu-ibu bisa rujuk, Bapak-bapak bisa rujuk kepada surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ayat 21, 22, 23, 24, 25 terus ada sekian ayat ya. Di situ awal ayatnya itu wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi gitu. Jadi apa min ayatihi itu artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya ini sesuatu yang memang Allah memiliki peran besar dalam hal itu. Contoh yang lain apa selain daripada konteks pernikahan tuh? Wa min ayatihi manamukum bil-laili. Di antara tanda kekuasaannya adalah tidurmu di waktu malam. Jadi tidur di waktu malam itu ternyata adalah bagian daripada tanda kekuasaan Allah. Ada orang-orang yang sulit untuk tidur malam, untuk beristirahat malam, mata dipejam tak mampu untuk tidur, obat sudah disantap tidak juga bisa tidur. Jadi tidur adalah nikmat, anugerah Allah, tanda kekuasaan Allah. Bapak Ibu ya, jadi luar biasa ya. Itu tanda kekuasaan Allah. Nanti ada lagi tanda kekuasaan Allah adalah Allah menggilirkan matahari dan bulan dan lainnya. Baik. Kata wa min ayatihi an khalaqalakum sampai dengan kata warahmah. Coba Bapak Ibu temukan ada berapa huruf jarnya? 5. Berapa Bu yang lain? Berapa huruf jar pada ayat tadi yang dibaca? Mari kita lihat ya. Tadi saya menanyakan ada berapa huruf jar di ayat itu. Gitu ya. Huruf jarnya berapa Bapak Ibu? Tadi 5 ya Pak Rahman ya. 5. Menurut ada pendapat Bapak Ibu yang lain barangkali menghitung terus jumlahnya berbeda barangkali? Papur berapa Papur? Beratnya 4. Jarnya 4 dasarnya. 6. 6. Siapa 6 Ibu? 6 Ibu. Oke, yang lain berapa? Bu Maftuha berapa huruf jarnya? 5. 5. Baik. Yang satu Kalau masuk Bu ke Farida, PL, Bu Farida ada berapa Bu Farida huruf jarnya nih? Ada 7 Pak Ustadz. Alhamdulillah. Banyak ya. Asrina. Huruf jar. Menurut Bu Asrina berapa huruf jarnya? Kalimatnya sampai aswaj. Sampai dengan warahmah. Warahmah 7, Ustaz. Sampai warahmah saja. Wa min ayatihi sampai dengan kata warahmah. Ada berapa Bu? 7. 7. Baik. Pak Takdir, ada berapa Pak Takdir? Coba. Menurut hitungan Pak Takdir ada berapa nih? 3 Ustaz. 3. Alhamdulillah. Kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Tadi ada yang menyebut berapa? 3 ya? 3. Ada yang 4. Ada yang 5. Bahkan ada yang 7. 7. Bagus, Ustaz. Mari kita sama-sama Bapak Ibu ya supaya yakin mantep nih. Boleh lihat buku, boleh lihat tampilan yang sudah ada di layar Zoom kita nih. Yang pertama apa itu? Min. Min. Yang pertama min. Yang kedua An. ada yang mengatakan an. An itu termasuk huruf jar atau bukan? Kan. Bukan. Jadi nggak termasuk ya. An itu bukan huruf jar. Selanjutnya yang ketiga mana Bapak Ibu? La. Lakum. Lamnya saja tuh. Lakum. Lamnya saja. Betul. Baru berapa tuh? 2. 2 ya? 2 ya. Yang ketiga. Min. Min. Anfusikum azwajan. Wah, udah yang 3. Udah mantep nih. Udah pas bener ya. Azwajannya. Kalau sampai azwajan ya. Terus yang keempat.
Li. taskunu. Ya bukan. Baik. Li itu kan artinya apa tuh li? Untuk ya? Untuk atau agar. Untuk. Jadi kalau untuk itu huruf jar bukan tuh? Li itu. Bagi, untuk, termasuk huruf jar nggak tuh? Ya. Nah, huruf jar ya? Baik, perhatikan Bapak Ibu nih. Untuk li itu ada kalanya huruf jar, ada kalanya huruf lain Bapak Ibu. Oh gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu gimana cara membedakannya? Kita supaya jelas nih, li yang ini huruf jar, li yang ini bukan huruf jar. Kan. Siapa bisa bantu Bapak Ibu? Silakan, siapa yang bisa bantu? Bagaimana cara membedakannya? Akhirnya dilihat Ustadz, apakah itu kasroh Artinya, atau artinya majrur. gimana Bu Rita? Akhir dari kalimat kita lihat itu kasroh atau majrur ya Ustadz. Apa nama istilahnya tuh? Kasroh gitu ya? Ya. Kasroh atau majrur? Oh gitu. Ya, Yang Ustaz. lain? Rahman, Ustaz. Rahman. Yang lain Rahman, ya. Kalau di sini itu punya tanda lijar masuk ke di isim. Kalau ini lasturun masuk di fi'il. Jadi bukan lijar di fi'il itu. Dia masuk ke isim baru jar. Begitu Tad. Oh iya itu gitu. Jadi patokan cara mengenali li itu huruf jar atau bukan huruf jar, Bapak Ibu, itu tergantung kata yang datang setelah li itu. Meskipun li-nya sama-sama artinya untuk, tapi belum tentu huruf jar. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya ulang. Jadi kalau gitu gimana caranya? Caranya adalah pastikan bahwa setelah huruf li itu isim. Kalau dia isim, apapun isimnya, mau isim biasa, mau isim domir, mau isim isyarah, mau isim kata sambung, isim mausul, mau kata ganti isim domir, apa aja. Kalau setelah li atau la itu domir, maksud saya isim, berarti lamnya itu huruf jar. Bisa lakum, gitu kan? Bisa li, laha, lahu, oke. Kalau li-nya itu bukan huruf, bukan setelah li itu bukan isim, bukan kata benda, maka li-nya itu bukan huruf jar. Jadi, nah sekarang kita cek litas kuno itu, ternyata tas kununya itu fiil, bukan isim. Mudhari. Kalau fiil berarti li-nya itu bukan huruf. Oke, penjelasannya cukup saya kira. Berarti baru 3 tuh ya. Selanjutnya apa lagi huruf jarnya? Ilaiha. Ila. Betul, ila gitu ya. Itu huruf jar. Mana lagi tuh huruf jarnya? Ternyata setelah dihitung sampai ila saja tuh, yang lainnya selanjutnya nggak ada tuh, wawu itu bukan huruf jar. Gitu ya, Bapak Ibu. Dengan demikian, itu jumlah daripada huruf jar di ayat ini ada berapa berarti? 4 saja. Ya, gampang. Tadi yang kurang 3 tinggal nambah ya 1. Mungkin nggak sampai tadi tuh yang kayaknya yang membacanya 3 itu mungkin menghitungnya sampai kata azwaja saja. An bukan Tad. An bukan an. An. Oh ya. Baik. Sampai sini terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Di antara Bapak Ibu coba apakah ada yang ingin ditanyakan? Seputar dengan apa tadi ayat tadi, ataukah huruf jarnya atau apanya, boleh kalau ada ditanyakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak lanjut ya. Ustaz, Boleh, silakan. jadi an di sini dengan lam yang an kholaqo dengan lam litas kuno itu huruf apa Ustaz? Nah, huruf apanya kita nanti, sebab kita baru belajar huruf jar. Ya, insya Allah nanti pada mungkin di buku selanjutnya tuh akan ada ya, an itu huruf apa, li itu huruf apa, benar. Nanti insya Allah ya disampaikan pada bahasan tentang
an dan li. Oke. Baik, lanjut nih. Saya pengen dengar nih bacanya Pak Ali Udin. Fadhal, nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana bifitratihi yakrahu amalan la yastati'u. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa qad abahal islamu iftar. Fi ramadana lil maridi wal musafiri bi suratin muayyatin wa kama abahat tayammum liman lamma yazid jadil ma. Oke. Jadi manusia itu dengan fitrahnya, dengan pembawaannya itu yakrohu amalan, benci kepada amalan la yastati'uhu, dia tidak mampu melakukannya. La yastati'uhu, yang dia tidak ada kemampuan terhadap pekerjaan itu. Jadi pada hakikatnya setiap manusia itu senang pada perbuatan yang mampu dia lakukan. Kalau melampaui kemampuan dirinya, tentu dia senang. Iyalah begitu kan? Yang di luar daripada kemampuan tentu kita tidak mampu. Kan? Jadi kita pada batas kemampuan kita. Itu Islam melihat seperti itu. Maka Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka Allah tidak membebani seseorang, nafsan itu seseorang, illa kecuali beban yang Allah berikan kepada manusia itu wus'aha, sesuai keleluasaannya, kemampuannya pada rentang kekuasaan dirinya. Di luar itu enggak. Ini sesuatu yang berat, maka sesungguhnya ajaran Islam melihat, oh ternyata dia berat, maka diberi keringanan. Gitu. Maka apa nih lanjutnya nih? Waqad abahal Islamu, dan sungguh Islam telah memperbolehkan. Abaha artinya memperbolehkan. Ya. Abaha artinya telah memperbolehkan. Al-iftara, berbuka puasa, fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Untuk siapa? Lil marid, bagi orang-orang yang sakit. Orang yang sakit karena sakitnya itu sakit yang keras, atau sakit karena udah sepuh, udah usia. Itu udah usia. Jadi boleh nggak puasa kalau orang itu memang nggak mampu. Gitu ya. Tinggal nanti bayar fidyah. Tapi nggak mampunya bukan diada-adakan. Gitu ya. Memang nggak mampu. Gitu. Kalau nggak mampu mau diapain? Kan gitu. Namanya juga nggak mampu ya. Bagi musafir, bagi orang yang sedang bepergian, itu juga kalau dirasa berat, Bapak Ibu boleh nggak berpuasa, meskipun nanti ada namanya ayyam ma'dudat, ada iddah, ada sejumlah hari-hari ayyaman ma'dudah, hari-hari yang ditinggalkannya itu, gitu ya, itu ada kewajiban untuk menggantinya. Atau di dalam bahasa Al-Quran, fi ayyamin ukhar, di hari-hari lain selain bulan Ramadan. Kalau pas di bulan Ramadan merasa kesulitan dengan perjalanan yang jauh, terik dan sebagainya, boleh. Kalau nggak merasa kesulitan, lanjut aja puasa Ramadan, boleh. Tapi bagi orang yang memang pas mudik, misalnya di bulan Ramadan keberatan, maka dia boleh mengganti di bulan yang lain. Min ayyamin ukhar. Lanjutan pada ayat surat Al-Baqarah itu, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr.
usr. Allah mengingini kemudahan ada pada kalian dan tidak Allah mengingini kesulitan menimpa kalian. Tuh sebenarnya Allah itu Masya Allah Maha Rahman Maha Rahim. Pengertian banget Allah itu ya. Kadang-kadang manusia yang kita nih mudah sekali mengejudge orang itu. Waduh ini dosa lah ini. Padahal banyak kemudahan. Islam itu banyak kemudahan meskipun tidak boleh menganggap enteng remeh. Baik, lanjut. Bisyurutin muayyanah, boleh meninggalkan tadi puasa Ramadan karena syurut, syarat-syarat muayyanah yang tertentu. Tadi itu saya sebut, ada sakit, ada karena perjalanan, ada karena apa misalnya pekerjaan yang orang-orang ini nih, orang-orang apa namanya tuh kuli bangunan yang berat sekali sehingga tidak bisa dia apa namanya meninggalkan pekerjaannya itu. Kalau meninggalkan pekerjaannya berarti dia mungkin anak-anak istrinya di kampung tidak bisa makan. Itu nanti namanya bayar fidyah. Nah itu ada ketentuannya para ulama. Tapi ada orang yang apa namanya itu meremehkan, menganggap enteng. Nah itu yang kama abahat tayammum liman lam yajid alma. Sebagaimana Al-Qur'an Allah melalui Al-Quran membolehkan orang-orang itu apa namanya bertayamum sebagai pengganti wudhu kalau dalam keadaan memang sakit dalam perjalanan kan gitu ya. Bapak Ibu pada selain masalah wudhu, selain masalah puasa, apalagi keringanan dari syariat itu untuk kita umat Islam itu dalam melaksanakan ibadah? Sholat Ustaz. Sholat gimana? Sholat yang tidak mampu berdiri. Oh benar. Boleh berbalik. Boleh kalau tidak mampu berdiri dia boleh Duduk. Tidak mampu duduk boleh berbaring. Betul. Dan seterusnya. Apalagi? Saat hujan Ustaz. Saat hujan. Ya. Saat hujan. Apa saat hujan orang perlu nggak sholat gitu maksudnya? Bukan. Artinya dia tidak pergi ke masjid karena ada berjamaah karena tidak berjamaah lantaran ada uzur yang besar ya. Oke, betul. Apalagi? Jumroh tuh termasuk nggak, Ustaz? Yang diwakilkan. Kenapa? Kalau umroh yang diwakilkan termasuk katanya Ustaz. Oh, umroh diwakilkan. Bukan kalau apa? Memenuhi syaratnya. Bukan melontar katanya Ustaz, melontar. Oh, kalau itu bukan umroh berarti. Kalau umroh kan nggak ada melempar. Jangan-jangan melempar orang kalau umroh. Haji itu Ustaz. Iya, haji. Kalau orang umroh boleh dibadalkan? Boleh kalau syaratnya yang bersangkutan uzur secara permanen. Itu permanen, nggak bisa. Mohon maaf, misalkan stroke yang parah. terus umroh awak itu yang sakit. Sakit ya maksudnya tadi sakit. Benar Pak. Gitu kan. Haji pun kalau memang dia uzur permanen dibenarkan. Gitu kan. Orang nggak bisa bergerak sama sekali, ditandu nggak bisa, pakai kursi roda nggak bisa, kondisinya lemah sekali, begitu kan? Nah itu salah satu dari iya. Apa Bu Rita? Badal ya Ustadz, kalau nggak bisa semuanya dibadal. Iya haji, namanya haji badal. Kalau memang, apalagi keluarganya sudah wafat, terus dia pernah apa namanya itu udah mendaftar kan gitu haji, itu ternyata belum sampai tahun depan kena COVID. Nah, itu misalnya kan gitu kan. Nah itu kalau nanti keluarganya ini boleh dibadalkan. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan ibu-ibu jamaah kalian bapak yang mengatakan ada seorang wanita yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang haji wada. Wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku tidak mampu untuk berhaji. Sudah sepuh, sudah tidak mampu. Apakah aku boleh membacakannya? Kan ada yang mengatakan itu doa wafat orang tuanya itu. Wafat. Lalu apa namanya Rasulullah bertanya,
Kalau orang tua itu punya hutang kepada manusia, kira-kira gimana kamu sebagai ahli waris? Ya, saya akan bayarin, loh. Saya akan tunaikan. Nah, begitu juga kewajiban kepada Allah layak untuk ditunaikan. Itu kisah tentang asal-asal muasal badal seperti itu. Ustaz, Iya. ada pertanyaan, kalau puasa orang tua kita boleh nggak diganti atau dipuasakan gitu, Ustaz? Oke, ya. Ya, itulah pendapat ulama ya. Ada pendapat ulama yang membolehkan, ada yang nggak perlu itu ya, di ini aja kan ada fidyahnya kan gitu. Ada fidyah, ada pengganti kan namanya, ada pengganti. Karena apa kan gitu. Meskipun begitu di dalam fikih luas sekali pendapatnya, perbedaan itu. Saya kira itu wilayah fikih. Baik, dari ayat tadi tuh la yukallifullahu nafsan itu surat apa Bapak Ibu? Baqarah akhir. Baqarah akhir ya. Ibu-ibu biasanya hafal ya. Lanjutkan. Nomor 5 Pak Heri, boleh baca Pak Heri? Ustaz. Iya, fadhal dibaca nomor 5 Pak Heri. Innal insana bi fitratihi wa yuhibbu ma'rifata ma lam ya'rifu. Wa qad da'a islamu ilan nazari fi malakutis samawati wal ardh. Ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. La ayatin li ulil albab. Innal insana bifitratihi, sesungguhnya manusia itu atau sesungguhnya pembawaan manusia itu, perilaku dasar manusia itu, fitrah itu, kita ada mengatakan fitrah itu suci. Ya, sebenarnya arti fitrah secara kebahasaan artinya pembawaan, Bapak Ibu. Dasar pembawaan manusia. Nah, kok kaitannya dengan suci? Ya manusia awalnya memang dasar pembawaannya manusia itu suci, nggak kotor. Lingkungannya yang bikin kotor. Apa katanya? Yuhibbu ma'rifatan ma lam ya'rif. Manusia itu dasarnya itu pengen tahu sesuatu. Pengetahuan yang dia belum kuasai. Nah, dalam maka ada di dalam pilar-pilar pendidikan karakter itu, Bapak Ibu, kalau bicara pendidikan karakter itu pilar-pilarnya diantaranya adalah bahwa manusia itu punya curious itu keingintahuan ya, keingintahuan yang tinggi, penasaran supaya pengen tahu. Faqad al-Islamu ilal nadhari fil malakutis samawati wal ardh. Maka karena sifat pembawaan manusia itu begitu tuh, maka Al-Quran itu mengajak, menyeru manusia agar apa tuh? Melakukan an-nazar. An-nazar itu analisa, observasi, gitu tuh. Channel asing itu kalau itu namanya apa? Discovery, ya, discovery untuk mengungkap, gitu kan? Ada kejadian apa itu di alam itu? Misalnya Al-Quran aja, Al-Quran. Jadi begini nih, Al-Quran mengatakan ibu-ibu cuma mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqit. Al-Quran itu mengabadikan sebuah proses diskusi dialog antara Nabi dan para sahabat. Para sahabat bertanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad Rasulullah tentang ahillah, tentang peredaran sabit bulan itu. Dari mulai tidak ada, lalu ngecil, lalu sabit, lalu menjelang purnama, lalu sabit lagi, lalu mengecil, langsung hilang lagi. Itu mereka bertanya kepadamu. Nah, kira-kira menurut analisa Bapak Ibu yang sederhana, yang gampang, yang praktis, apa itu? Kenapa itu bulan begitu? Yas'alunaka 'anil ahillah. Gitu ya. Mereka bertanya, sahabat bertanya kepadamu. Ketika dia lihat malam, oh malam ini kok bulannya purnama, kok besok mulai menjelang sabit apa. Nah, Al-Quran kemudian mengatakan qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya perputaran, peredaran waktu itu menjadikan bulan itu seperti itu. Ya, hilang, menjadi sabit, menjadi purnama, lalu menjadi sabit lagi, lalu hilang lagi, terus begitu. Itu apa fungsinya? Mawaqitu linnas
itu sebagai tanda-tanda waktu bagi manusia. Waktu peristiwa bagi manusia. Waktu penanggalan bagi manusia. Kalau belum ada bulan berarti belum tanggal 1. Kalau sudah nongol berarti tanggal 1. Kalau sabit kira-kira tanggal 7-8. Kalau kemudian purnama berarti sekitar 14-15. Kan begitu terus. Ternyata analisa seperti itu. Tapi juga ada analisa yang lain yang bertanya kepadamu, mawaqitu linnas. Ternyata peredaran bulan itu sama persis siklusnya dengan kehidupan manusia. Manusia itu awalnya tidak ada, lalu kemudian tumbuh menjadi bayi, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi tua, lalu kemudian turun lagi tuh. Ya. Dewasa akhir, terus sampai tua ngilang lagi. Nah, itulah siklus manusia seperti siklus bulan. Gitu. Jadi, itu analisa secara sederhana Al-Qur'an menjelaskan proses itu karena ada fenomena alam, kira-kira kita seperti itu. Itu diajak oleh Al-Qur'an untuk berpikir. Maka di ujung ayatnya liulil albab. Apa artinya liulil albab, Bapak Ibu? Liulil albab? Orang-orang yang berpikir. Orang berpikir. Kita termasuk ulil albab ya. Ulil albab itu secara sederhana, albab itu artinya jamak dari lubun. Apa lubun itu? Lubun itu Bapak Ibu, itu kalau bahasa kita itu essence. Sari. Jadi kalau kita Bapak Ibu gini nih, ilustrasinya nih. Kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan santan, lihat prosesnya itu. Ya. Pertama dari mulai kelapa ya. Kelapa besar, di apa dulu kelapanya itu? Dikupas dulu. Habis dikupas sudah bisa dimakan? Oh belum ya, belum. Habis dikupas, terus ada batoknya ya? Nah, batoknya dilepas, dibuang. Ya. Terus udah jadi? Belum ya. Habis itu diparut, udah jadi? Belum. Habis diparut diapain? Diperas. Nah, hasil perasan itu tuh, itulah bagian daripada disebut lub. Jadi ulul albab itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita menggunakan sederhana analisanya itu, jadi ulul albab itu orang yang berpikir bukan di luarnya, bukan di kulitnya, tapi di dalam. Yang orang nggak semua orang sampai ke situ. Itu ulul albab. Di intinya, Ustaz. Apa? Di intinya, Ustaz. Benar, intinya. Jadi, nah, terkadang kita Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ini antar kita kaum muslimin meributkan apanya? Meributkan cangkangnya saja. Meributkan batoknya doang. Gitu ya. Batok penting juga kan untuk bakar-bakar kan ya? Iya. Untuk nyala kan perlu batok juga tuh ya. Tapi harusnya sampai. Nah, bagi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita nih dalam majelis seperti ini nih, dalam rangka itu tuh, memahami Al-Quran itu mulai terjemah, kajian bahasanya, kajian pesan-pesannya, itu mudah-mudahan bagian daripada jalan menuju ke sana, meskipun mungkin barangkali nggak dalam-dalam amat, tapi proses menuju ke sana. Itulah ulul albab. Itu ya, ulul albab. Maka ulul albab itu orang-orang yang dipuji oleh Allah sekian banyak ayat Quran tentang ulul albab. Ya, Bapak Ibu. Ada dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, kan gitu ya. Baik, lanjut. Sekarang terakhir, silakan Pak Pur. Innal insana. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana bi fitratihi yuhibbut thayyibat wal islam thayyibat. Allah Ta'ala man harrama zinatullah qahillati ahjali ibadihi minar rizq. Baik. Ini yang terakhir yang dibacakan Pak Pur, sesungguhnya manusia itu dengan pembawaannya yuhibbut thayyibat. Mencintai apa tuh Bapak Ibu? Yang baik-baik. Yang baik-baik. Wal Islamu yuhillu at-thayyibat. Dan Islam itu menghalalkan yang baik. Iya, yang baik-baik. Ini hati-hati membacanya, jangan sampai kemudian wal Islamu yuhillu at-thayyibat, kelebihan titik. Ya.
Wal Islamu yuhillu at-thayyibat. Nah, itu beda. Thayyibat. Iya, thayyibat. Kalau thayyibat artinya yang baik-baik. Kalau thayyibat berarti para dokter perempuan. Dokter-dokter. Iya, jadi Islam menghalalkan dokter-dokter perempuan, bahaya. Jadi thayyibat bukan thayyibat. Ya. Qala ta'ala, dalam hal ini Allah berfirman, qul. Apa arti qul? Katakan. Kalau kata qul biasanya mengarahkan kepada siapa sih Bapak Ibu? Di sini ayat Nabi. Nabi sallallahu alaihi Salam. Man harrama zinatallah. Siapa yang bisa mengharamkan perhiasan Allah yang Allah hadirkan untuk hamba-hambanya? Wat thayyibati min rizki, dan rizki yang baik-baik. Artinya nggak boleh mengharamkan hal-hal yang indah yang Allah hadirkan untuk manusia. Pada porsinya boleh. Emas digunakan oleh ibu-ibu boleh, tapi tidak boleh untuk bapak. Sebagai yang indahnya pakaian yang indah boleh itu digunakan, kan gitu ya. Terus tempat tinggal yang laik, yang baik kan boleh tuh, yang bagus kalau bisa boleh itu, Islam membolehkan tuh, nggak ada masalah. Jadi Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia senang pada indah, senang pada yang bagus-bagus. Itu fitrah manusia. Jadi Islam memboleh. Thayyibat jamak dari apa Bapak Ibu? Thayyibun. Thayyib. Apa arti thayyib? Baik. Baik. Ya. Thayyib itu baik. Nah, Bapak yang muliakan, kita baru saja membahas dari awal membaca tentang tema kita hari ini adalah tentang al-Islamu dinul fitrah. Islam sebagai agama fitrah, agama pembawaan dasar manusia. Ini tema pertemuannya masih beberapa ke depan, tetapi ini tema atau judul terakhir dari bab ketiga ya. Itu tentang Islamu dinul fitrah. Nanti di dalam tema ini kita akan membahas pertama tentang jumlah ismiyah. Lalu kerangka-kerangkanya apa saja jumlah ismiyah itu, contoh-contohnya bagaimana, gitu kan? Cara menerjemahkannya juga bagaimana. Bapak Ibu muliakan, kita kembali lagi ke sini. Kalau ada jumlah fi'liyah seperti ini, jumlah fi'liyah ya, cara menerjemahkan jumlah fi'liyah itu, Bapak Ibu, kalimat fi'liyah. Ketika akan menerjemahkan atau kalimat fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il, maka sebaiknya mulailah penerjemahan itu dari kata benda yang menjadi subjeknya. Itu Bapak Ibu penting. Jadi kalau kita mau menerjemahkan gitu ya dalam bahasa Indonesia, kalimat yang awalannya fi'il, Bapak Ibu, maka dalam bahasa Indonesia sebaiknya terjemahnya itu dimulai dari isimnya Bapak Ibu, ya dari isim. Misalnya kalimatnya begini nih, di sini nih. Khatamallahu ala qulubihim. Kita mulai dari mana? Allah telah mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati-hati mereka. Jadi bukan terjemahannya telah mengunci Allah hati-hati mereka, dan begitu terjemahannya ya Bapak Ibu nih. Jadi kita kalimat begini ya, semestinya terjemahan itu dibuat seperti ini, dan bukan seperti ini. Pintu-pintu hati manusia, pintu-pintu hati mereka. Jadi cara menerjemahkannya seperti ini. Mulailah dengan apa tadi? Dengan dari fiilnya, jangan dari kata kerjanya. Gitu ya. Contoh lagi, samawati wal ard. Mestinya artinya langit dan bumi, bukan telah menciptakan Allah. Jadi antara kesemestian dan yang tidak semestinya. Baik, saya kira alhamdulillah hari ini Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah kajian kita. Hari ini kita memang banyak menerjemahkan saja tentang jumlah fi'liyah ini.
tadi tidak banyak nulis poin-poin pelajaran, tapi kita tadi menegaskan aja. Kita ketemu insya Allah di pertemuan akan datang, Rabu, lusa insya Allah. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Amin. Ustaz, Iya. boleh tanya di luar tema satu Ustaz? Boleh kalau saya bisa. Tahu. Itu mengenai sholat sunat rawatib yang zuhur yang awal kan kan 4 ya Ustadz. Yang saya Iya. pahami selama ini kan 2 salam, tapi tadi saya mendengar langsung 4. Itu Betul. yang boleh 4 langsung Ustadz, 1 salam. Jadi begini nih, Bu Rita nih, Bapak Ibu yang muliakan. Kalau sholat sunnah itu mau berapa rakaat? Misalkan tadi sholat sebelum zuhur ya. Iya. Iya, qabliyah. Qabliyah zuhur itu kan minimal 2 ya. Minimal 2, boleh 4. Jadi memang dalam hadisnya memang bilang 4 adanya. Nah, kalau Ibu, Bapak mau sholat sunnah ya, qabliyah zuhur yang 4 itu seandainya langsung dilangsungkan itu 4 rakaatnya, boleh 1 salam saja. Tapi tanpa diselingi tahiyat. Oh, tidak ada tahiyatnya langsung. Hilang. Seperti Nah, sholat tarawih. iya, sholat tarawih juga boleh. Oh, boleh. Boleh. Langsung. Bahkan suatu saat ada riwayat mengatakan Rasulullah salat malam itu 8 rakaat. Terus udah selesai, udah panjang, selesai, tutup 1 witir. Karena sudah menjelang subuh. Tapi 8 rakaatnya terus. Duduk, bangun lagi. Duduk, bangun lagi. Duduk, bangun lagi. Maksud Ustaz tadi 8 itu langsung 8? Langsung 8. Iya. Oh. Jadi itu hanya berlaku untuk sholat sunnah. Oh. Sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya boleh gitu. Tapi kalau kita ini merasa berat begitu, maka Rasulullah sendiri dalam hadisnya mengatakan sholatul lail mathna. Beliau tuh karena ingin meringankan kita. Apa maksudnya itu? Sholatul lail mathna. Salatlah malam 2 rakaat agar kita ada istirahat. Itu maksudnya. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, kalau bicara boleh ya boleh. Boleh ya. Saya kira harus 2 tadi Ustaz. Oh, itu kan tadi itu. Enggak, boleh lanjut langsung. Ya, makasih Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Satu lagi Ustaz, cuma nanyakan maknanya aja. Al-milkiyah itu apa Ustaz? Memiliki atau kepemilikan. Oh. Syukran. Iyo. Baik. Kalau sudah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
isimnya, subjeknya jangan dari